Baik, dalam kesempatan ini saya mau sharing sedikit tentang penggunaan website NMR Challenge ya untuk latihan soal penentuan struktur molekul ya materi NMR. Jadi di sini ada websitenya ya. Alamatnya sebagai berikut nmr-challenge.uochb.cis.cz. Jadi ini di bawah institusi IOCB Praha, Republik Ceko. Ya, jadi ini tampilannya ada basic problems ya semua NMR satu dimensi dibagi lagi jadi tiga, ada easy yang mudah, moderate dan hard ya. Kalau easy saya sudah selesai semua, moderate masih sisa 18, hard belum kepegang ya karena belum ada waktu. Advance ini untuk yang tingkat lanjut ya. Ini penggabungan atau kombinasi antara NMR satu dimensi dan juga dua dimensi. Tapi di sini saya fokus memberikan untuk tutorial singkat dari bagian easy saja ya. Jika kalian easy bisa, seharusnya nanti moderate dan hard ke bawahnya itu akan bisa. Karena sebetulnya polanya tidak berbeda jauh gitu. Jadi saya akan mengambil sekitar 5 contoh soal untuk saya jelaskan cara pengerjaannya. Kita mulai dari soal nomor satu. Oke, jadi untuk nomor satu tipe soalnya sama ya untuk semuanya. Eh, kita diberikan eh, spektrum, rumus molekul, ini ada spektrum NMR hidrogen, lalu ada spektrum NMR karbon ya, APT ini ada attached proton test. Oke, dan di sini ada 500 MHz itu frekuensi yang digunakan pelarutnya adalah CDCl3 atau kloroform terdeutrasi ya. Jadi menggunakan pelarut yang tidak mengandung proton. Oke, sekarang kita mulai. Nah, di sini di bawahnya ada untuk menggambar jawabannya ya. Oke, nah sekarang saya mulai ya. Saya mungkin lisan aja tidak bisa coret-coret, tapi saya juga nggak tahu ini bisa atau enggak. Nah, kita mulai dari rumus molekul diberikan C4H8O2. Langkah pertama tentu saja menghitung yang namanya IDH atau indeks defisiensi hidrogen. C4H8O2 sudah pasti IDH-nya adalah satu, maka ada kemungkinan dia memiliki satu ikatan rangkap dua. Ya, dia lebih cocok memiliki ikatan rangkap dua, satu ikatan rangkap dua ketimbang siklik ya, ketimbang siklik. Nah, sekarang kita mulai menelaah dari spektrum NMR protonnya ya. Saya biasanya cukup pakai NMR proton tuh biasanya sudah bisa menentukan strukturnya, tapi terkadang ada juga beberapa problem yang kita perlu juga bantuan dari uh, spektrum NMR karbon. Ya, kita mulai. Nah, di sini ada spektrum ya. Ini ada perbesarannya. Nah, kita mulai dari yang paling kanan ya. Ini ada sinyal yang upfield, ini ada yang downfield. Nah, yang downfield ini udah pasti berdekatan dengan atom elektronegatif. Dalam hal ini adalah oksigen ya, oksigen. Kemudian di sini ada yang sinyalnya dari tiga proton ya. Ini angka yang di bawah ini menunjukkan proton yang terikat ya. Nah, dia tiga proton, tetapi pembelahannya singlet, artinya dia tidak memiliki proton tetangga. Yang berarti ini adalah gugus CH3 yang terikat ke karbon yang tidak memiliki proton tetangga ya. Kemudian tiga ya, ini yang di sebelah kanan itu pola pembelahannya triplet yang menandakan dia punya dua proton tetangga. Terus yang di proton yang di sebelah sini, sinyal yang di sebelah kiri yang up downfield ini memiliki pola pembelahannya 4 atau kuartet, menandakan bahwa dia memiliki tiga proton tetangga ya, tiga proton tetangga. Nah, jadi dua yang di sini sinyal yang di sini dengan sinyal yang di sini yang di kiri dan di kanan itu adalah saling bertetangga yang berarti saling bersebelahan. Maka kira-kira udah kebayang strukturnya? Ya, jadi kita gambar dulu ya dua karbon yang saling bersebelahan tadi seperti ini. Nah, terus karbon yang mengikat dua proton dia downfield, berarti dia ada terikat ke oksigen seperti ini. Oke, ini udah dua karbon. Nah, terus yang ini, yang sinyal ini pasti berasal dari CH3 yang tidak memiliki proton tetangga. Maka dalam hal ini adalah dia pasti berasal dari gugus karbon
karbonil ya. Jadi kita dapat strukturnya seperti ini. Dan karbonil ini juga dikuatkan dari adanya sinyal pada NMR karbon dari 171 ppm ya. Ini udah pasti khas dari sinyal karbon karbonil ya. Sekarang kita cek submit solution. Nah, jawabannya benar. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya pilih soal kedua yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini saya ambil ini karena ada yang namanya exchangeable hydrogen. Artinya hidrogen yang dapat dipertukarkan, yaitu yang berasal dari gugus yang memiliki hidrogen asam. Contohnya COOH, gugus asam karboksila, NH2 atau NH pokoknya gugus amina, dan juga gugus alkohol. Jadi tiga gugus itu mengandung yang namanya proton yang dapat dipertukarkan, yaitu proton asam. Jadi ketika nanti setiap senyawa yang memiliki proton asam ketika dianalisis menggunakan NMR lalu ditambahkan D2O, dia dikocok, maka nanti sinyalnya hilang. Oke. Nah, sekarang kita hitung C4H10O, udah jelas ya. IDH-nya 0 ya, 0. Artinya ikatannya tunggal semua, maka kemungkinan ini senyawanya adalah alkohol. Sekarang kita lihat nih jumlah protonnya. Ini 1 ditambah 3, 3, 2. Berarti 9. Nah, berarti ini berasal dari satu proton. Nah, satu yang senilai 1,5 ini pasti dari proton asam, yaitu gugus OH. Nah, sekarang kita fokus ke yang paling kanan dulu nih. Paling kanan dia pembelahannya 3. Berarti dia punya dua tetangga. Ya, punya dua tetangga. Nah, berarti dia nanti bertetangganya dengan yang ini nih harusnya nih. Ya, dengan yang 2 di sini. Kemudian yang 3 ini dia uh, doblet ya, berarti dia tetangganya 1, berarti dia ke sini. Berarti udah kebayang belum tuh uh, apa namanya gambarnya. Nah, sedangkan yang satu ini dia pola pembelahannya adalah sextet ya, 6. Berarti dia proton tetangganya ada 5. Berarti kita bisa gambar dulu seperti ini. CH CH3 terus seperti ini ya, CH3, CH, CH2 kan. Nah, kan ada karbon ada 4, berarti kita tambahin begini dong. Nah, kita tinggal tambahin OH. Nah, jadi CH3 yang di sini itu berasal dari yang ini ya. Nah, jadi yang di kisaran nilai 1,2 ppm ini di sini protonnya. Terus yang di terikat ke OH itu dia yang paling downfield ya di 3,75. Kemudian yang proton yang CH2 ini itu berasal dari yang ini nih, yang pola pembelahannya agak ngacak ini ya. Nah, ini yang di 1,5 ppm. Terus yang paling ujung yang CH3 itu berasal dari yang 0,9 ppm. Nah, sekarang kita tinggal submit solution. Nah, jawabannya benar. Tuh, sudah mulai ketemu polanya? Kalau belum kita lanjut lagi ke soal yang ketiga ya. Saya pilih nomor 9 sekarang. Kalau tadi yang soal nomor 1 itu yang umum, nomor 2 itu untuk representasi dari soal yang memiliki sinyal proton asam. Nah, sekarang saya akan ngambil yang perwakilan untuk yang memiliki gugus aromatik ya. Kok bisa tahu ini gugus aromatik ya? Tinggal lihat aja, ini ada C6H4. Biasanya kalau ada rumus molekul C6H4 nih pasti dari aromatik ya. Karena kalau dihitung IDH-nya ini IDH-nya adalah 4 ya. Kita langsung aja bikin langsungnya seperti ini. Terus kita, nah dari sini kita lihat. Sekarang kita perlu mengetahui posisi BR-nya. Ini kan BR ada 2. Apakah BR-nya itu saling orto, saling meta, atau saling para? Nah, kita lihat sinyalnya di sini cuma 1. Nah, dan sinyal puncak ini cuma 1, berarti menandakan molekul tersebut simetris. Ya, kalau kita melihat sinyal NMR itu sedikit atau mungkin 1, itu biasanya sinyalnya simetris ya, molekulnya simetris. Berarti ini simetris. Nah, coba kalau kalian pikirkan dari struktur ortometapara, paling mana yang simetris bentuknya dan proton-proton itu berasal dari lingkungan hidrogen ya, lingkungan kimia yang sama. Udah jelas yang para ya. Sekarang kita tinggal tambahin di sini BR-nya di posisi para. Nah, ini ada kan ada 4 hidrogen nih. Nah, 4 hidrogen ini semuanya menghasilkan serapan kimia yang geseran kimia yang sama seperti itu.
Oke, bener ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal keempat ya. Soal keempat ini di nomor 38. Ini saya ambil untuk representasi. Nah, saya ambil lagi yang sinyalnya cuma satu. Ini udah pasti sih simetris. Kita hitung IDH-nya. C5H12O itu satu ya. Ini kemungkinan dia memiliki ikatan rangkap duanya. Ada memiliki satu ikatan rangkap dua atau mungkin satu siklik ya. Kita belum tahu. Nah, sekarang kita lihat. Sinyalnya satu. Dan ini dia dari 12 proton. Jadi semua protonnya itu memiliki geseran kimia yang sama yang menandakan dia berada di lingkungan kimia yang sama. Chemical environment sama. Artinya apa? Molekul tersebut sih simetris ya. Nah, terus kita lihat lagi. Kita belum dapat apa-apa di sini nih. Kita lihat lagi di karbon, NMR karbon ya. NMR karbon itu dia eh, ada di 165. Ini kemungkinan adalah karbon karbonil. Kemudian kita lihat di sini nih. Dia sinyalnya ke bawah. Ini APT yang artinya dia minus ya. Nah, setahu saya kalau minus ini dia menandakan dari karbon primer CH3 dan kita lihat juga geseran kimianya cukup rendah di bawah 40 ya. Berarti dia uh, tidak apa istilahnya ya. Enggak jaraknya dengan atom elektronegatif itu enggak deketan lah. Tapi lebih cocok karena dia ini sinyalnya negatif ke bawah. Ini kemungkinan adalah karbon primer CH3. Nah, jadi gini, kalau misalkan ya sinyal karbon APT itu kalau dia ke atas seperti ini itu antara dua kemungkinan karbon quaterner atau karbon sekunder jadi CH2 atau C saja. Nah kalau dia ke bawah begini negatif itu ada dua kemungkinan karbon primer CH3 atau dia karbon tersier CH saja. Nah, karena tadi saya bilang dia adalah karbon primer maka ini pasti berasal dari CH3 saja ya. Dan ini selaras dengan yang 12 ini berarti ada 4 gugus metil. Nah, 4 gugus metil itu terikat ke atom mana? Atom N ya. Sekarang saya buat seperti ini ya. Salah. Ya. Nah, terus seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan nitrogen. Nah, ini kan ada 4 CH3 ada 4 nih. Kalau CH3-nya ada 4 kan berarti ada 12 karbon. 12 hidrogen ya. Ditambah 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? N-nya 2, O-nya 1. Simetris kan ini? Simetris ya. Makanya pasti jawabannya benar. Nah, begitu. Ya. Nah, mudah lah ya. Kalau namanya juga easy, pasti mudah. Nah, terakhir di nomor 40. Nomor 40 ini adalah untuk eh, senyawa halogen ya. Di sini C3H6Br2. Nah, ini juga IDH-nya 0. Kenapa IDH-nya 0? Br2 itu setara dengan hidrogen. Jadi kita anggapnya ini sama seperti C3H8. C3H8 itu apa? Propana. Propana katanya tuh tunggal semua. Nah, sekarang kita lihat di sini eh dia sinyalnya ada dua ya sinyal utama. Sinyal yang di paling kanan itu kemungkinan berasal dari sinyal pelarut ya. Di sini ada satu, di sini ada 1,7 berarti dia dua dihitungnya dua hidrogen 2 tambah 1 3 loh berarti 3 hidrogen yang lagi mana? Nah ini juga senyawanya simetris. Ini kemungkinan simetris. Nah sekarang kita lihat di karbon yang proton yang hanya ada satu di sini ya. Dia berapa tetangga nih? Pola pembelahannya ada 2, 3, 4, 5 berarti dia punya 4 tetangga ya 4 tetangga. Terus yang di sini dua dua proton dia ada 3 pembelahannya triplet berarti dia punya 2 tetangga yang satu 2 tetangga proton tetangganya ada 2. Nah yang satu proton tetangganya ada 4 berarti gimana tuh kebayang nggak? Harus kebayang ya. Jadi begini nih harusnya nih. Nah di sini. Nah ya kan. Nah, CH2 yang di tengah itu punyanya akan menghasilkan sinyal yang ini. Ini seharusnya bukan satu ya, tapi 2 proton. Karena dia proton tetangganya ada 4. Karena di sini 2, di sini 2, jadi 4.
Nah, sementara yang CH2 di sini, CH2 yang di sini itu plot tentangnya cuma dua, makanya dia formulanya adalah triplet. Dan kalau kita lihat yang di 1,7 ini lebih downfield karena dia berikatan dengan BR, bertetangga dengan BR atau elektron negatif. Sekarang kita substitute solution, hasil benar. Gitu ya. Jadi NMR itu yang penting adalah tahu pola, mengetahui pola spektrum, bisa baca spektrumnya, tahu langkah-langkahnya, ya, dan ini tidak ada hafalan ya, jadi semua full analisis. Nah, silakan ya kalau kalian pengen terbiasa dengan pola soal NMR ya, fokus latihan tambahannya dari sini saja. Ya dari yang easy aja di 72 soal, coba kelarin gitu. Berapa hari? Kalau saya waktu itu karena lagi banyak waktu luang, 72 soalnya saya selesaikan 2 hari. 2 hari kurang lah. So, dan tanpa coret-coretan, jadi saya cuma mikir di kepala aja. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya sekian ya. Uh, Terima kasih.